Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kotifa Amalesa Putri dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Saya akan menjelaskan terkait uji penentuan kadar HDL kolesterol. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu HDL. HDL merupakan jenis kolesterol yang mampu melakukan transport kolesterol terbalik dengan cara mengambil kolesterol dari plak aterosklerosis atau jaringan lainnya dan mengangkutnya ke jaringan hati. Kolesterol tersebut akan dikatabolisme dan disekresi sebagai asam empedu. Tujuan uji untuk menentukan kadar HDL kolesterol. Prinsip uji: pemeriksaan dengan metode persitivasi Trinder yang dilakukan dengan pemberian ferriten glikol ke dalam sampel kolimikron, FLDL dan LDL yang akan mengendap. Setelah disentrifug, yang tertinggal dalam supernatan hanya HDL yang kadar kolesterolnya ditentukan oleh metode enzimatik. Alat dan bahan. Alat yang digunakan: yang pertama, tabung reaksi yang berfungsi untuk menampung reaksi kimia. Yang kedua, mikropipet yang berfungsi untuk memindahkan cairan atau larutan. Yang ketiga, penanggas yang berfungsi untuk menciptakan suplemen konstan dan digunakan untuk inkubasi. Yang keempat, fotometer laser yang berfungsi untuk menganalisa dan mengecek unsur-unsur yang terkandung dalam darah. Yang kelima, sentrifug yang berfungsi untuk memisahkan endapan dan supernatan yang akan digunakan. Adapun bahan yang digunakan: yang pertama, serum. Kedua, reagen. Reagen menjadi 3, yaitu reagen kolesterol, HDL kolesterol persipitan, dan reagen standar. Prosedur kerja. Cara pembuatan supernatan HDL. Sediakan tabung reaksi bersih yang telah diberi label PPT. Isi tabung dengan HDL kolesterol persipitan sebanyak 500 mikron menggunakan mikropipet. Tambahkan sampel serum menggunakan mikropipet sebanyak 500 mikron. Tabung reaksi dihomogenkan agar kedua persipitan tersebut tercampur baik dan reaksi enzimatik bekerja secara maksimal. Tutup tabung dan pusingkan dengan alat sentrifug selama 5 menit. Fungsi dari sentrifug ini untuk memisahkan antara endapan dan supernatan yang akan digunakan sampel nantinya. Setelah disentrifug, kemudian sampel dipisahkan antara supernatan dan endapan yang akan digunakan sampel pemeriksaan. Karena pada supernatan tersebut mengandung reaksi HDL yang ditentukan secara enzimatik saat dihomogenkan. Prosedur kerja pemeriksaan HDL. Sediakan tabung bersih yang telah diberi label, yaitu B blanko, S standar, dan T sampel tes. Kemudian, reagen kolesterol dimasukkan ke masing-masing tabung reaksi sebanyak 1000 mikron. Fungsi dari kolesterol reagen untuk mengoptimalkan reaksi enzimatik sehingga nantinya menimbulkan perubahan warna. Perubahan warna yang terjadi akan diukur kadar HDL-nya menggunakan fotometer laser. Selain itu, tabung yang berkode standar dimasukkan reagen standar sebanyak 50 mikron dan dihomogenkan agar pencampurannya tersebut tercampur dengan baik dan reaksi enzimatik bekerja secara maksimal. Reagen standar merupakan suatu zat yang sudah diketahui konsentrasinya dari zatnya. Pada tabung sampel serum dari preparasi tadi dimasukkan ke dalam tabung reaksi berlabel T sebanyak 50 mikron, kemudian dihomogenkan agar pencampurannya tersebut tercampur dengan baik dan reaksi enzimatik bekerja secara maksimal. Kemudian, ketiga tabung reaksi tersebut diinkubasi dalam alat penanggas dengan suhu 37°C selama 10 menit. Amati dan catat perubahan warna yang terjadi. Ukur kadar HDL ketiga tabung reaksi tersebut dengan menggunakan alat fotometer laser.
interpretasi hasil, kolesterol HDL membantu proliferasi dan mengurangi pengguguran sel-sel endotel. HDL juga berperan penting dalam vasodilatsasi dengan meningkatkan pelepasan oksida nitrat dan prostacyclin melalui pemicuan ekspirasi dan aktivitas dari sintesa oksida nitrat endotel. Selain itu, HDL berpengaruh pada koagulasi fibrinolysis, perletakan platelet, molekul-molekul yang berlekatan, dan ekspresi protese. Hal tersebut mempengaruhi aktivitas antioksidan. Kadar kolesterol HDL pada laki-laki adalah lebih kecil 40 mg per desiliter. Sedangkan nilai-nilai rujukan kolesterol HDL pada wanita adalah lebih kecil 50 mg per desiliter untuk kategori nilai normal. Berdasarkan hasil tersebut, salah satu faktor penyebab kadar HDL yang tinggi ialah mengkonsumsi makanan tinggi kolesterol yaitu daging kambing. Olahan daging kambing dapat meningkatkan resiko terjadinya penyumbatan pembuluh darah yang akan mengakibatkan penyakit jantung dan stroke karena kandungan kolesterol yang tinggi yaitu 3, mg per gram. Untuk menghindari hal tersebut, mengkonsumsi makanan tinggi kolesterol perlu dikurangi sehingga aman untuk dikonsumsi. Selain itu, faktor makanan yang berpengaruh terhadap kadar kolesterol darah adalah lemak total, lemak jenuh, dan energi total. Sumber utama lemak jenuh adalah lemak daging dan lemak susu yang terdapat dalam produk seperti susu, krim, mentega, keju, es krim, margarin, kuning telur, dan minyak tumbuh-tumbuhan seperti minyak kelapa sawit, minyak kacang tanah, minyak kacang kedelai, dan sebagainya. Kesimpulan, kadar kolesterol HDL pada laki-laki adalah lebih kecil 40 mg per desiliter. Kadar HDL yang rendah mengindikasikan memiliki resiko penyakit jantung pada pria maupun wanita. Kadar HDL yang harus meliputi 25% dari kadar kolesterol total, yang dimana kadar kolesterol total tidak boleh kurang dari 40 mg per desiliter. Rendahnya kadar HDL dapat menyebabkan penyempitan dan penggeseran pembuluh darah yang dikenal dengan aterosklerosis. Peredaran HDL memberikan perlindungan terhadap toksisitas endotoksin, misalnya bakteri lipoposakarida, yang bertanggung jawab terhadap gejala patofisiologi yang mencirikan terjadinya infeksi. Penurunan kolesterol HDL serum merupakan suatu dari gangguan lipid yang paling banyak terdapat pada pasien dengan penyakit arteri koroner. Bukti yang ada menunjukkan bahwa setiap penurunan 1 mg per desiliter kadar kolesterol HDL serum akan meningkatkan risiko penyakit arteri koroner sebesar 2-3%.